Tergantung dari produk tersebut, fee-nya sampai di level berapa. Si pembeli sendiri ikut dapat apa tidak? Ya enggak. Kalau kepengen bapak, ibu kepengen dapat komisi, belinya dari akun anak, dari akun nomor 3. Contoh ini, bapak, ibu, anak, ya kan? Ini saya kasih tahu, bapak mensponsori ibu, ibu mensponsori anak, berarti udah 3 generasi. Nanti kalau beli produk dari anak, itu ibu dapat, bapak, ya. Caranya begitu. Jangan bapak nyponsori ibu sama anak, itu cuma baru di generasi 1 dan cross line gitu. Ya gitu ya. Jadi tusuk sate. Yang pertama tadi adalah apa tadi? Anggota itu wajib punya produk atau enggak? Wajib ya gini. Jadi kepada teman-teman yang punya produk, silahkan daftarkan produknya di lapak sendiri. Bagi teman-teman yang tidak punya produk, perusahaan sudah menyiapkan produk lengkap. Bahkan seluruh anggota itu juga menyediakan produk. Cukup jadi afiliator, cukup jadi marketing. Karena gini, begitu Bapak mereferensikan orang menyewakan lapak dari lantai 1 sampai lantai 7, atau generasi 1 sampai generasi 7, atau level 1 sampai level 7, menyewakan lapak dari lantai 1 sampai lantai 7, jenengan dapat. Gitu. Walaupun kan nggak punya produk. Dan bagi teman-teman yang sudah jenengan referensikan dari lantai 1 sampai lantai 7, begitu mereka membeli produk, ya, jenengan juga dapat komisi sesuai dengan bagi hasil yang diberikan oleh masing-masing supplier tersebut. Itu ada yang ngasih 15%, berarti 3 generasi, 4 yang 20% berarti 4, sampai 35% berarti full 7 lantai atau 7 generasi. Terus gini, mall ini sama kayak Amazon, Shopee, ini adalah mall online yang hanya ada di aplikasi. Produknya gimana? Di semua anggota, di semua mitra yang punya produk yang daftarkan menjadi supplier, Bukalapak di sana. Terus produk di lapak masing-masing boleh berapa macam? Ya bebas. Tokonya sendiri, begitu ada klik toko jenengan, ya produknya mau 1000 macam ya silahkan. Gitu. Yang penting jenengan punya modal untuk stok produk. Jangan sampai nanti ada yang klik ternyata nggak ada produknya. Itu nanti 1, 2, 3 kali banned. Nanti di Play Store juga ada, di web langsung juga ada. Jadi ada 2. Jadi sama kayak di Shopee lah, nggak beda. Shopee lah sama, nggak beda. Plek, nggak ada bedanya. Bedanya di sana nggak ada network marketingnya. Kedepannya kayak gitu, cuma bedanya adalah konsep. Ya, bedanya di kita ada konsep network marketingnya. Hanya, ya itu aja. Jadi di kita itu retail itu tergantung nanti mau beli yang kartonan, mau beli ini tergantung di situ menyediakannya. Mau beli jumlah banyak, nanti kan kita ada istilahnya ada linknya. Mau ini harga kartonan, jadi tergantung suppliernya mau jual jumlah besar apa partai besar atau partai kecil, harga grosir sama harga eceran. Jadi nanti misalkan saya kan basicnya kan grosir, ada harga kartonan, harga satuan gitu, harganya pasti beda gitu. Jadi nanti misalnya Bapak beli, kebetulan saya kan toko souvenir, grosir macam-macam lah, nanti mungkin kapan-kapan kantornya di sana. Jadi nanti jenengan tahu kantornya itu di atas Universal, di depan bakso sampai jalan Pramuka. Jadi jenengan nanti mau produk apa saja di situ juga ada. Harganya grosir dan retail. Ada kantornya di sana, bukan di sini. Ketika grosir seperti itu, yang penting kita mencantumkan nomor ID orang itu bagaimana? Oh, belinya di situ aja, begitu klik di toko itu kan saya mau beli produk A misalkan, beli payung di mantelnya sudah di toko itu kan sudah ada ininya, kayak di belanja di toko online biasa. Ya, kan maksudnya berarti tempat pakai kayak operasi itu nomor ID berarti kan? Ya, maksudnya ketika kita beli, kita kan
Masih mungkin lamar ID namanya. Oh iya, iya. Oh itu otomatis ada. Dengan artinya teman-teman kita misalnya ada Ya. lamar kita belanja otomatis naik. Ya, Gitu kan. itu udah ada ID-nya masing-masing. Ada nomornya udah pasti. Karena ada SIM network-nya masalahnya. Ya. Ya. Ada nomornya. Sistem network tetap jalan. Jalan. Jadi tetap pasti ada pasti. Jadi gini, ini pasar. Mall online itu pasar, cuma pasarnya online. Sama saja kayak jenengan sewa lapak di offline. Hari ini contoh nggak usah di sana, di depan Indomaret saja lah. Jenengan sewa lapak di Indomaret. Bulan ini bayar 1 bulan. Bulan depan bayar lagi nggak? Kalau nggak bayar, sama yang punya Indomaret dikeluarin nggak? Tutup kan? Sama. Kita diberi kemarin kita diskusi. Nah, cuma kita dikasih kemarin kan dari Leftfoot itu langsung hilang dari market langsung hilang. Kita kasih sampai 2 bulan. Kalau sampai 2 bulan kok nggak bayar sewa, otomatis akan tokonya jadi warna hitam. Ya, tutup. Ya, kalau tokonya tutup, ada bonus masuk nggak? Nah, makanya nanti saling mengingatkan gitu. Walaupun misalkan gini, jenengan di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Di lantai 2 ini kan ada 25 orang. Ternyata ada 2 orang, dia lupa namanya manusia kan, lupa nggak bayar sewa lapaknya, gitu. Berarti jenengan berarti hanya 23 yang bayar lapak. Berarti jenengan dapatnya 230 kan 10.000. Jenengan dapatnya 230.000 ditambah 50.000. Gitu. Berarti 200. Nah, kalau jenengan sudah anggotanya 30, kok dapat komisinya kurang dari 300, dicek. Ini siapa yang bulan ini belum bayar? Kok lupa gitu. Jadi gini, jenengan kontrol berapa anggota jenengan dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, karena penjenengan hanya sama 10.000. Nah sekarang gini, jenengan sudah punya anggota, nanti kelihatan anggota jenengan 125, sudah pasti tiap bulan 1.250.000. Jenengan nanti anggotanya walaupun sampai di ini kan kita nggak tahu nanti. Jenengan sudah sampai anggotanya ada 500. Dia nggak tahu sampai level berapa, tapi anggotanya sudah ada 500. Tinggal ngalihkan 10.000 kali 500. Kalau kurang tiap bulan kurang dari 5 juta, berarti ada yang belum bayar sewa. Telusuri. Panggil leadernya. Ini kok saya anggota 500, kok saya dapatnya cuma 4.700.000. Ini ada 30 orang nih belum bayar sewa nih. Telisik. Oh iya saya lupa. Nah, nanti bulan depan double ya tetap. Kan tiap bulan itu hangus. Bulan itu hangus gitu. Tokonya tutup gitu. Jadi gini, seluruh anggota itu memiliki lapak. Karena akadnya itu sewa lapak. Kita tidak pungut pendaftaran. Karena di syariat nggak boleh. Ya, saya udah kaji dengan beberapa ustadz pun nggak ada pendaftaran. Yang 100.000 awal itu memang Sewa lapak. Memang langsung sewa lapak. Memang sewa lapak langsung. Kita nggak ada pendaftaran menjadi anggota, nggak ada. Sewa lapak langsung. Karena langsung dapatkan hak gitu. Karena hari ini jenengan sewa lapak, besok ada yang beli produk, jenengan langsung kerja, bisa langsung jualan. Gitu. Jadi tidak ada pendaftaran, beda dengan di yang lain itu ada pendaftaran. Ini lapak kita semua ya. Lapak jenengan semua, lapak seluruh anggota, dan panjenengan punya hak dari lantai 1 sampai lantai 7 menyewakan. Oh, untuk yang lain kan punya 1 atau 2 orang. Jadi nanti jenengan setiap ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Jenengan punya hak setiap lantai menyewakan 5 lapak. Kalau nanti jenengan di lantai 1 udah 5, terus ternyata jenengan giat kayak Pak Aminuddin itu giat tiap hari nyewakan lapak, mungkin dalam 1 minggu udah sampai lantai 3. Dan pertama kali sewa lapak, perusahaan memberikan komisi bonus dakwah tadi 50%. Berarti per lapaknya 50.
Kalau sehari nyewakan 5 lapak berarti sehari 250.000. Sebulan berarti 7,5 juta dari sewa lapaknya saja. Gitu. Untuk pertamanya saja, bonus dakwahnya saja. Gitu. Belum lagi nanti tiap bulan yang ini 10.000, 10.000, 10.000. Ada pertanyaan? Udah jelas belum Pak? Imam? Nanti kalau belum jelas bisa, intinya nanti banyak ini aja. Saya kan ada videonya nanti apa namanya diulang nanti lama-lama paham. Jadi jenengan ini misalkan jenengan sini hari ini jenengan menginformasikan ke teman ternyata beliau nyewa lapak ada langsung 5 orang, berarti di lantai 1 sudah penuh. Terus nih 2-3 hari lagi jenengan ada rekan lagi mau daftar, berarti turun ke lantai 2. Nah, nanti kalau di bawah ini kan udah ada 5 di sini nih. Kasihkan ke yang 5. Otomatis. Tapi bonus dakwahnya tetap jenengan. Tapi bonus sewa lapaknya, ini temannya dapat, jenengan juga bulan depan dapat. Gitu. Jadi bukan hanya temennya, teman jenengan dapat, jenengan juga dapat. Setiap bulan. Gini, jenengan tidak perlu, di sini tidak perlu, Pak. Yang penting jenengan punya teman, ya ajak ngopi ke sini. Udah gitu aja. Kan teman banyak kan, jenengan tugas jadi polsek di sini kan banyak, kanit, sarse kanit ini banyak kan, teman di SPN juga kan banyak, nggak usah bicara banyak, yuk ngopi-ngopi di desa, gitu aja cukup, nggak usah bicara bisnis, nggak usah bicara apapun, yuk ngopi-ngopi sekali-kali yuk, hari Sabtu kan ngopi aja, ajak aja ke sini, jadi nggak usah bicara apapun, nggak usah apa, ngopi-ngopi aja, gitu aja. Kalau saya ketertarikannya di sini karena saya berproduk. Ya nggak apa-apa. Maksudnya nanti bayar. Dalam? Bayar ya. Jenengan punya produk, daftar? Enggak. Jenengan cuma sewa lapak, sebulan 100.000. Iklankan sebulan. Nanti saya juga kalau produk yang cocok saya juga beli. Iya, kan sewa. Jenengan nyewa rukonya ruko online, gitu. Nyewa ruko tapi rukonya ruko online, dan nanti jenengan tinggal gambarnya difoto dimasukkan ke toko online jenengan gitu. Nanti kalau tidak bisa datang ke kantor di istilahnya bawa produknya bawa kantor difoto sampai dimasukkan ke tokonya oleh orang di kantor, bisa diajari bagaimana masukannya gitu. 100 murah, apa mau nambahnya nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa ya, gitu. Tapi yang penting itu tadi seperti Bang Amel yang punya produk, sampelnya dikasih kita nyicipi dulu gitu. Ini kalau seandainya misalnya kita punya toko, Yeah. misalnya toko olahraga, Yeah. Dia nyediain secara offline, Yeah. sewa lapak di online. Ketika si pembeli kan akan kita promokan tuh, kayak pesan lah. Yeah. Ketika ada pembeli dan dia member dari komunitas kita, kan punya ID, datang ke toko itu kan mereka pasti tahu karena Yeah. sama dengan kita. Yeah. Yang seperti itu Pak bisa dimasukkan Pak. Bisa. Jadi nanti dia tetap belanjanya online, bayarannya ya ke perusahaan. Ya pengiriman jenengan langsung ya, di foto sudah tetap terkirim, kirimnya langsung gitu, teknisnya gitu. Tapi bayarnya tidak ke toko jenengan, bayarnya ke perusahaan. Bisa berarti. Bisa. Konsepnya kayak merchant ya. Iya. Nanti akan bayar ke jenengan setelah barang diterima konsumen. Kan nanti kan diupload nanti ada sistemnya itu, ada barcode-nya. Ya. Setelah barang udah diterima konsumen. Gitu. Ya, artinya berarti dengan potensi seperti ini semua toko pun bisa masuk ke komunitas kita. Bisa, sangat bisa. Jadi gini, nanti setiap toko itu kalau bisa memasukkan produk-produk yang dipromo. Ya. Itu jadi harganya murah, bagus. Produk-produk promo dimasukkan. Kayak itu Prabu Motor. Saya berapa kali mobil baru sudah klik sudah diambil. Udah ternyata barang promo ya. Barang promo. Jadi nanti teman-teman yang ada di sekitar kita punya toko bisa
daftar lapak di sini. Deh. Artinya potensi peluang toko-toko yang sekarang merasa di offline itu kayak kalah dengan online, berarti secara tidak langsung kita akan menolong. Betul, kita online kan. Gitu. Nah, salah satu tujuan kami yaitu bagaimana teman-teman yang gaptek gagal ya, kita edukasi dan di sini nggak khawatir bakal jadi duplikasi ada produk bagus. Kalau di sana kan begitu produk bagus didomestik tembak dari sana harganya kalah. Oh di sini enggak. Gitu. Bisa dipastikan dapat kondisi awal. Nah, apalagi jenengan pemilik mall online-nya, kalau di sana kan nggak bisa. Yang punya toko itu bisa dapat ke toko-toko yang lain, dapat sewa lapak gitu. Pasti. Iya. Yang paham dengan konsep ini pasti dia akan cerita kepada toko-toko yang lain. Iya, gitu. Makanya di sini berkolaborasi bukan berkompetisi. Kalau offline sikut-sikutan bahkan tawur-tawuran kae garam. Lah iya, kalau sini nggak bisa gitu. Justru sini kita berkolaborasi. Kalau saya misalkan saya punya produk ini ribuan produk gitu kan, saya harus masuk komunitas ini gitu kan. Nah ini kemungkinan kita bisa mengukur gitu ya Pak, mengukur karena produknya sendiri gitu kan. Ya. Buat kuota ataupun kapasitas produk bisa mengukur. Dan kualitasnya dengan harga yang saya masukkan ke pasar ini mungkin bisa, tapi ketika kita masuk ke sebuah pertokoan atau yang biasa jual online mereka dan mereka masih sifatnya konvensional gitu kan ya, kita tarik untuk produknya di online-kan di kita gitu kan, kita kan mesti harus selektif. Artinya ketika kita sudah banyak yang peminatnya gitu kan, barangnya nggak ada gitu kan, itu kan untuk memikirkan risiko itu kira-kira apakah ada controlling dari manajemen perusahaan kita gitu atau tidak Pak? Oke, baik. Jadi memang betul nanti kita ada verifikasi produk yang masuk, enggak semuanya ini layak nggak dijual. Ada kelayakan nggak asal juga enggak. Ada verifikasinya sama plek kayak di Shopee. Coba jangan daftar Shopee Lazada, ada verifikasi produknya hampir sama lah. Intinya ada QC, nggak asal semua masuk enggak. Ada verifikasi, ada syarat ya layak nggak gitu. Terus kalau masalah harga sih bebas, ada. Tapi kan ada kelayakan. Ini produk ini, terus jumlahnya ini kalau ada permintaan bisa memenuhi enggak. Terus kalau habis, terus sebanyak toko online juga yang tidak dikelola dengan baik, asal-asalan juga banyak ya. Kita juga mengantisipasi itu, kita ada verifikasi jumlahnya berapa dan stoknya ada kirim gambarnya juga gitu. Jadi nanti intinya kita ada screening produk seperti itu. Kaitan dengan developer tadi, kalau kita tambah di lantai 2 nama sponsor terus kita, ya. Tapi itu akan bisa menjadi jalurnya orang yang di lantai 2. Jadi gini, kalau untuk skema tokonya itu semua di sini ada. Semua jalur baik yang sponsor langsung atau tidak tetap di sini. Di matriknya ada. Tapi kalau untuk jalur sponsorisasi produk itu beda. Kayak ini ada dua. Ya, ada dua line. Jalur generasi sama. Ya. Jadi nanti ada jalur metrik untuk sewa lapak sama produk itu sendiri. Beda jalur gitu. Artinya berarti kalau spilloveran itu sponsoran tetap kita, itu bukan jalur karirnya dia bukan? Bukan. Ya. Jalur sponsor. Kalau yang itu jalur sponsor. Dari penjualan produk nggak boleh. Ya. Gitu. Jadi kemarin usulan dari Pak Duyan bagus, jangan sampai kita sudah kerja keras ya, ternyata yang nikmatin orang lain. Itu seperti itu. Intinya berarti untuk pembelian produk dan kasih berikutnya. Artinya kalau matahari bisa sponsor. Kalau produk boleh 100 orang, 1000 orang juga unlimited. Generasi satunya unlimited.
Tadinya ini juga gini, tadinya ini juga sama unlimited. Cuma usul dari teman-teman, mau ada ya yang pengen orang awam ya dibantu. Kan ada juga yang tadi nggak bisa, yang lemah nggak bisa prospek, nggak bisa apa. Dengan adanya program spilloveran ini kebantu. Misalkan jenengan yang aktif Pak Amidunan, ini teman-temannya kebantu. Karena haknya beliau di lantai 1 cuma 5. Ternyata di bulan kedua beliau bisa 25, berarti yang di bawah kebantu. Terus beliau dakwah terus kebantu. Jadi nanti sistem yang dibangun di online itu yang 25 itu apakah dikasihkan yang satu apa 5 dalam satu? kan gini, pertama kan 5. Ya. Dari 5 ini kan berarti 5 ini sebenarnya kan di bawah ini sebenarnya. Atau ini 5, ya ini kan di atas. Begitu dapat 1, jadi yang urutan pertama. Misalkan ini Pak Aminuddin nih, udah dapat 5, besok dapat lagi, ya dikasih yang daftar pertama. Besok dapat lagi, dikasih ke yang 2, besok dapat lagi, dikasih nomor 3, besok dapat kasih nomor 4, kayak di live. Iya, urutan, sesuai urutan. bacanya berarti berdasarkan di sana ada tulisan pendaftarannya. Urutan dari kiri ke kanan. Dari kiri kanan. Nanti matriknya gambarnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau satu udah terisi semua, nanti Turun ke bawah. udah dikalian enggak? Kenapa? Enggak. Oh kalau ini kalau beliau ini sampai ini genap 25. Sampai genap 25. Tapi turun ke bawah lagi. Enggak, kalau di belum genap belum turun ke bawah. Itu sampai genap. Bisa saja 25 ini ternyata dari beliau semua bisa Ya, saja. Iya. Iya. Ya yang 5 ini nganggur, enggak dapat 1 pun, ternyata 25 ini sponsor beliau semua. Iya, bisa jadi. Gitu jadi. Karena apply-nya nggak kencang misalnya, akun nggak kencang, bawah kan bisa tetap menikmati. Gitu. Jadi ini kenapa ini skemanya saya balik ini, piramidnya saya balik. Kenapa? Dari atas yang bantu ke bawah. Kalau piramid kan atas yang bantu, bawah bantu ke atas gitu. Bantu full 5 gitu. Iya, bukan 5. Setiap lantai, misalkan beliau Pak Aminuddin ini 5 ini kan ternyata mager nih, malas gerak. Pak Amin gerak. Ini kayaknya dari ternyata 25 sponsor Pak Amin semua. Nyampe sini juga masih bisa juga. Bisa juga nanti Pak Aminuddin di sini 5 orang ini dapatnya dari jenengan semua. Ya. Gitu. Tapi karena di sini kan menariknya ketika kita nyponsori sebanyak-banyaknya untuk pembelian itu. Pembelian produk. Iya. Jadi dapat itu, jadi orang akan tetap sponsor Sebanyak-banyaknya. karena sampai level itu kan akhirnya duplikasinya. Betul. Jadi teman-teman itu makanya tadi siapa yang bekerja lebih giat, dakwahkannya pasti hasil lebih besar. Gitu. Udah pasti gitu. Kalau harga bebas, intinya nanti kan bisa ngintip di Shopee dengan produk yang sama ini dijual berapa, di Lazada, ngintip-ngintip aja namanya. Sekarang kan udah zaman terbuka. Sekarang gini, tidak bisa kita ngumpetin harga, nggak bisa. Karena sudah zamannya terbuka gitu. Jadi nanti kalau mau jualan produk itu ngintip toko yang lain, samain aja, jangan banting-bantingan gitu. Nanti malah rempuk sendiri. Rezeki sudah Allah atur sedemikian rupa, kalau harga sama, oh itu ternyata produk teman, pasti akan beli. Jadi saat ini adalah take position, buka lapak dulu. Ya, selanjutnya untuk sewa lapak yang kedua, nunggu launching. Itu. Saat ini, setelah launching nanti kita umumkan sudah open market ya, open market di bulan pertama, berarti bulan pertama ya, itu boleh sewa. Untuk sewa lapaknya berkaitan jatuh tempo gitu aja lah. Ya. Itu per tanggal masuk atau gimana? Per tanggal masuk. Itu. Tapi nanti yang untuk Sabiguna Awalun ini akan saya serempakan. Tanggalnya. Ya, misalkan kita kan udah jauh-jauh ini yang udah jadi misalnya ada 1.000 anggota. Saya serempakan misalkan tanggal 1 Januari misalkan gitu. Ya, semuanya udah inget gitu. Makanya nih orang-orang anggota Sabiguna Awalun itu benar-benar sangat diuntungkan gitu. Kalau sampai level di tingkat lantai ke-7 aja udah. Ini kalau 5. Ini baru bonus sewa lapaknya, belum bonus produknya.
Nah, ini belum, ini sama ini. Kalau omset tadi bilang di nanti akhir tahun omsetnya misalkan perusahaan 100 miliar, ya ini 15 miliar dibagi ada misalkan ada cuma tiga orang, ya berarti satu orang 5 miliar gitu. Dan ini nanti tadi udah jelas ya, tergantung teman-teman mau ngasih diskon berapa persen ke perusahaan. Gitu. Udah jelas ya Pak Ade? Ada pertanyaan di sini nggak? Untuk ini produk. Jadi produk ini dibagi 7 sama 5%. Jadi gini, misalkan Bapak punya produk, ke kantor kan MOU gitu, atau nanti via misalnya di Sumatera di sana virtual aja, gitu, kirim foto, verifikasi, oke, ngasih diskon ke perusahaan berapa persen. Contoh gini, harga mau jual madu misalkan harganya 100.000, mau ngasih diskon ke perusahaan untuk anggota 25%, berarti hanya sampai level generasi 1, 2, 3, 4, 5 25%, berarti sampai generasi 5, seperti itu. Seluruh supplier dan marketing adalah anggota yang memiliki hak yang sama, gitu, baik menyewakan produk maupun menjadi marketing produk. Bedanya kalau supplier itu ada keuntungan yang dari penjualan produk langsung, gitu, bedanya di situ. Tapi untuk sewa lapak, bonus dakwah dapat. Kalau mau dakwah, kalau sewa lapak udah pasti, kalau mau nyewain lapak juga. Kalau dakwah pasti dapat sewa lapak. Terus kalau dakwah juga dapat fee marketing dari penjualan produk. Tapi kalau supplier nggak dakwah, nggak mau mereferensikan teman menjadi anggota, ya hanya penjualan kalau ada yang beli aja. Jadi kayak main konvensional, dalam ya kan sewa lapak terus tiap bulan. Ya kan, dia nggak mereferensikan, bonus dakwah nggak dapat, bonus sewa lapak nggak dapat. Lah iya, ini Pak, kalau panjenengan hanya sewa lapak dan nggak mau dakwah, berarti panjenengan tiap bulan kan sewa lapak, tapi tidak dapat bonus dakwah, tidak dapat bonus sewa lapak, tidak dapat bonus fee marketing dari penjualan produk. Bisa tuh Pak, ketika misalnya orang awal ya kan KIS itu akhirnya dapat itu. Berarti dapat sewa lapak saja. Ya dari sewa lapak. Ya kalau apply-nya aktif. Kalau yang apply-nya nggak aktif, ya nggak dapat. Iya kan? Kan kalau yang atasnya aktif, yang aja aktif. Orang sekarang, maksudnya ini kan masih belum anu. Ya tergantung juga sih. Iya, pengalaman di Live Good itu banyak loh teman-teman, jujur. Di Live Good itu banyak yang saya belikan toko, tapi nggak aktif sampai hari ini. Yang nggak dapat sewa, mager. Itu. Jadi tergantung. Ikut timnya tim aktif apa tim mager. Kalau timnya nggak gerak ya hanya sewa lapak aja tiap bulan. Gitu. Karena udah ada contohnya di perusahaan itu Live Good. Jadi program itu kan sudah dikasih catat 3 jalur program. Kemudian 2 jalur harus mau menambah sendiri, nggak lock, dia pengen mandiri. Itu ketentuan di bulan kedua atau di bulan berapa bisa menentukan dia bisa sejak launching itu kan 1 bulan. Nanti bulan pertama kan dia dapat bonus. Jadi gini, pertama kan saya kasih free, perusahaan ngasih free, ya. Yang kedua, bulan kedua masih kami bayarin. Masih dibayarin. Bulan pertama, sewa lapak bulan pertama. Pertama kan itu untuk masuk free. Nah, bulan kedua kami bayarin, bulan ketiga udah nggak dibayarin. Bulan ketiga bisa jadi. Bulan kedua dia udah mampu bayar sendiri. Artinya kelolaan anggaran itu tetap aja gitu. Kalau dia tidak mau belajar, tidak ngikutin kajiannya, tidak ngikutin seminarnya, tidak mau belajar, ya, otomatis akan di-delete. Syarat untuk ikut program adalah mau belajar. Kalau tidak mau belajar, ya dicoret ganti yang mau belajar. Karena dia nanti otomatis akan menjadi jutawan dengan sendirinya. Jangan sampai orang jadi jutawan tapi nggak tahu apa-apa. Horor mana di nanti. Saya belum paham program. Oh, belum diterangin ya. Oke, gini.
Bapak Ibu mungkin Pak Aminu juga belum ya. Pak V belum nyampe. Oh belum. Karena ini program masih intern. Masih intern. Jadi gini, oke baik. Karena dibuka Pak Kamilin. Jadi nanti kami akan memberikan sebuah program yang tadi sampaikan mungkin Pak Sipar tadi yang ke kepala desa kerjasama dengan Bundes dan sebagainya itu. Jadi saya ada misi bagaimana teman-teman kaum ya mungkin fakir miskin dan duafa itu ya duafa terangkat ekonominya. Ada program memberikan toko gratis per desa, saya jatah 25 sampai dengan 100 orang gitu. Yang nanti program ini bergulir dari desa ke desa. Contoh di desa Panjenengan pertama adalah masuk 25 pasti kan sudah sampai pertama 25 berarti sudah sampai di generasi kedua, tambah lagi 100 berarti sampai generasi ketiga. Nah di generasi ketiga ini sudah berarti sudah menghasilkan orang kan sudah ini dari 25 orang ini kan sudah menghasilkan Ya betul. karena sudah saya perusahaan bayarin Jadi 2 kali ya bayar temannya. sekali. Iya. Yang pertama sama yang pertama kan saya kasih free saya bayarin, yang kedua kali aja. Ya. Perusahaan hanya memberikan 2 kali sewa lapak untuk program. Ya, Berarti 3 bulan. 2 bulan, pertama dan kedua. Pertama masuk, itu sebulan kedua. Memberinya full atau memberinya fotokopi dari bonus yang ada. Yang jelas sesuai dengan nanti yang sudah masuk. Contoh, dalam bulan pertama misalkan ternyata jenengan kerjanya giat, ternyata di desa itu sudah ada 125. Ya 125 perusahaan bayar. Kok nanti bulan ketiga ada 600 ya bayar. Tapi kan berurutan. Itu per desa. Makanya insya Allah nanti ke teman-teman ini kan sudah bisa bayar sendiri. Iya. 25 orang ini sudah bayar sendiri. Ini nanti sudah pasti lah di sini. Ini udah kita lepas. Kalau di sampai sini. Ada udah ada 25 orang dapat 250.000. 250 ada 25. Ya. Terus kembali lagi pada hal presenter. Barangkali kalau mau menambah ini mungkin dari Sampang satu tim orang. Oh iya nanti untuk presenter itu kami kasih fasilitas. Ini adalah uniformnya. Sama nanti ID card sebagai presenter. Kita berikan fasilitas selama 3 bulan. 1 sampai 3 bulan untuk sosialisasi ke desa-desa. Dan nanti ada training khusus. Ya, training khusus untuk menyampaikan program bela-beli ini ke masyarakat untuk mengangkat kaum duafa. Terutama itu marbot masjid ya, pengurus-pengurus gitu yang inilah ya punya yang mau belajar bisnis, yang mau ya udah lewatin aja, yang mau saja, yang mau hidupnya berubah, yang nggak mau ya jangan dipaksa. Masa satu desa ada 100? Ada. Kalau bisa malah justru kalau masyarakat desa itu mungkin 5, tapi kita kan sampai kita cari gitu. Oke. Biar akan terjadi komunikasi. Betul. Kalau bisa malah gini, satu desa ini hanya 5-25 biar dia berkembang. Ya gitu. Gitu aja. Betul. Malah justru mungkin desa 5, kecamatan. Nah, masing-masing itu dia Satu desa dia akan berdiri ya. Oke. kalau langsung satu desa, gimana di desa yang lain? Enggak kebagian ya. Ini sih Ya. Enggak apa-apa. Teknisnya gitu aja. kecamatan kalau kami nanti serahin satu kabupaten, Iya. paling satu desa jatahnya 5 ya, yang pola kayak gitu. Ya. Nah nanti kalau yang memang tidak itu kan tujuan kita kan delete kan. Betul. Dari Delete dan mau ganti orang yang mau itu, dan itu memang konsekuensi itu kan. Ya. Jadi dari 5 itu nanti kan berkembang 5 jadi 5 kan jadi 25. Biar 5 ini dia nyari sendiri. Jadi asbab ininya generasinya jelas. Ya. Oke Pak. Ini masukan bagus. Dari satu desa itu pertama masuk 5 dulu. Dari 5 itu dia nanti nyari satu orangnya 5. Kan jadi 25. Dari 25 ini nyari satu orang 5. Kan jadi 125. Begitu Pak Kamil. Jangan langsung jedet
banyak, betul betul. Itu Karena konsep network marketing itu nggak boleh siar langsung banyak orang, nggak boleh, karena nggak tahu siapa apply-nya, gitu. Maka dari dengan urutan pasif tadi kan konsep penting. Ya oke, jadi intinya satu desa itu pertamanya 5 dulu, 5 biar dia berkembang. Jadi desa lain juga 5 terus Ya, lima. betul. Dari 5 itu mereka akan membina berikutnya. Betul. Dan itu akan seleksi alamnya akan lebih mudah. Oh, iya, oke. Kalau difokus 5 atau 25 seperti itu, aduh repot. Betul, pembinaannya yang ya pembinaannya betul. Karena Sepakat. kalau 5, ya hukum Pareto, Pak. Ya. Hukum Pareto. Karena satu desa pilih 5 yang terbaik kan lebih mudah Ya. dibandingkan memilih 5 kemudian 25. Masih 25 ini suara. Iya. Apalagi yang mindset kerja itu susah gitu. Oke. Biar nanti ya terseleksi dengan di gitu. desa itu dengan kita briefing terus polanya seperti ini ya jalan. Ya. Karena memang apalagi dengan adanya BUMDes dan sebagainya gitu kan pasti ada tokoh-tokoh yang lumayan. Ya. Dan dari yang 5 tersebut itu kan apa nanti 5 ini kan maksudnya 5 ini kan kita masih kasih free. Yang 5 itu juga bisa kasih free. Betul. Gitu. Harus yang mari kita lupa Ya, lagi. Jadi ya. memang posisi mereka pun ada aturan. Ya. Ada aturan ketika dengan suatu sanksi ganti di atas kami. Iya, ya mengganti. Dijerat ganti yang lain. Ganti yang mau aktif dan mau belajar. Iya. Iya. Itu kan kalau dia nggak mau keluar duit lagi kan kita juga yang rugi. Iya, betul. Nggak ada sewa Ya. naik Ya, betul. Setuju. Tapi ini bagus, tapi tujuan awal yang program tadi bagaimana memberdayakan rumah tadi dan seorang yang bos. Oh ya enggak. Oh itu tetap dari 5 ini kita kan ada briefing targetnya siapa. Tapi jelas gitu, jelas. Mungkin ini dimasukkan buat orang semua lah ya. Pilih mungkin satu marbot salah seperti itu atau mungkin ya tokoh-tokoh yang itu terus kemudian tim muslimah misalnya lagi Ya. itu kemudian ibu-ibu PKK jadi itu memang mewakili itu dari mereka itu akan terjadi duplikasi. Betul. Karena kepengennya berkembang. Jangan hanya kita mengandalkan itu, tapi ternyata kalau langsung truk itu malah pembinaan yang susah. Program ini 5 ini ya, ini nanti kan bisa apa namanya pengembangannya itu kan jadi subsidi silang. Ya kan bisa terjadi subsidi silang dalam jumlah ini gini, jangan sampai orang 25 tim orang yang nggak ada potensi berat pengembangannya berat sekali. Dari 25 ini kan mungkin separuh yang bisa ngomong, separuh yang memang samina watona ikut gitu. Nanti akan seleksi dengan sendirinya. Tapi kan menjadi sebuah sebuah tujuan adalah membantu ya duafa. Itu tetap menjadi acuan, menjadi program. Ada Kalau yang mampu harus mandiri. Oh itu udah pasti, kalau itu udah pasti. Kalau mampu, kami juga pasti bayar. ya kalau yang mampu nanti akan mandiri. Makanya kita bicara program yang memang ya. Kalau memang nanti kan ngomong juga sama Lurah, kalian punya program berlima, yang mampu dan potensinya seperti apa, monggo dengan akan dimanfaatin seperti ini. Tapi kita bantu subsidi nikah. Ya malah lebih enak lagi. Betul. Dan sebenarnya nanti teknis. Bisa sih, maksud. Itu yang saya sampaikan sebenarnya sebelumnya nanti pada saatnya itu adalah subsidi silang. Intinya yang kuat gandeng yang belum kuat ya gitu. Itu yang bisa nyantai yang belum bisa. Sehingga apa? Akan terjadi mata rantainya bagus gitu. Duplikasi bagus. Kalau semuanya ini kasihan koordinator. Berat banget nanti pembinaan. Ya nanti untuk sosialisasi juga kita persiapkan. Ini baju untuk sosialisasinya ada seragamnya. Terus nanti kita akan ada ID card juga starter kit juga kita akan siapkan. Yang penting alat bantunya jelas lah. Ini lengkap flipchart juga ada. Terus yang jelas ini seluruh anggota kan ini kita cangkulnya kan ini Arite iki. Jadi nanti kepada seluruh anggota yang punya handphone, udah jangan sampai 2 tahun punya handphone yang nggak bisa kerja gitu.
Ya, ini kantor ini, tokonya di sini, semuanya ada di sini gitu. Ya. Jelas. Canggulnya gue HP. Nah, ini Bapak Ibu yang hari ini hadir, sampaikan ke teman-teman, tag posisi sangat penting di sini. Itu, terutama untuk di jalur sponsor ini produk. Nanti akan bukan ini produk yang sewa lapak. Nanti akan dapat apa? Kalau datanya sekarang, nanti akan dapat limpahan. Kayak Pak Aminuddin, teman-temannya Pak Aminuddin nanti senang. Pak Aminuddin giat dapat risi 555 dengan sendirinya nanti. Itu 10.000 loh. Kalau di bawahnya ada 10 udah tiap bulan 100.000, udah nggak mikir sewa lapak tiap bulan. Jadi Bapak Ibu gini, daftar sekarang itu potensinya gede. Kenapa? Pada saat launching nanti Bapak Ibu udah nggak mikir sewa lapak, sudah dapat untuk sewa lapak udah dapat dari bawah, gitu. Sudah dapat bonus tiap bulan, sudah nggak mikirin dapat duit dari kantong sendiri untuk sewa lapak, gitu. Kenapa? Sudah dapat dari bonus sewa lapak yang saat ini jenengan kerjakan. Makanya jadi ada waktu 2 bulan, momentum ini gunakan sebaik-baiknya. Dan saya hanya kasih maksimal 1.000. Begitu 1.000 saya stop. Semoga di awal tahun sudah bisa selesai semua launching. Berarti sementara ini kita, terus kemudian program tadi kapan? Berarti sama juga. Nanti setelah launching. Berarti sekarang ya mungkin kita mendaftar. Fokus ya. Kami sama yang Mandiri. Makanya ini momentum sangat penting. Begitu nanti program jalan, itu kan bawahnya udah jalan. Gini, begitu jenengan hari ini, posisi ini, begitu launching, program jalan, otomatis bawahnya kan ngisi dengan sendirinya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, dimudahkan, diberi kelancaran oleh Allah. Karena apapun yang kita lakukan, satu tujuan. Kita menjemput ridhonya Allah. Kalau Allah udah senang, ya jangankan urusan dunia, ya kecil lah bagi Allah. Ya. Yang penting bikin Allah senang dulu. Ucapan kita, tindakan kita, sikap kita bikin Allah senang dulu. Kalau Allah sudah senang, urusan dunia insya Allah dipermudah. Jadi mari kita sama-sama di dalam bisnis ini satu tujuan. Bagaimana kita menyenangkan Allah. Sepakat ya? Itu aja. Jadi apapun perbuatan kita, ucapan kita yang bikin Allah nggak senang, Allah nggak ridho, ya jangan dilakukan. Karena ucapan kita diminta pertanggungjawaban. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.